Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah Allah kasih kita kesempatan, Allah kasih kita nikmat untuk bertemu lagi di pertemuan yang keempat, yang insya Allah anak-anak ustazah akan mendapatkan ilmu lagi tentang tarikh sirah nabawi ini. Langsung saja, sebelum mulai pelajaran, ustazah tunggu absennya. Absen ke ustazah, nama dan hadir. Ustazah sudah mulai mengoreksi catatan-catatan antuna, dan afwan jika masih ada yang belum ustazah koreksi. Insyaallah hari ini ustazah koreksi. Dan untuk yang belum pernah mengirimkan catatan ke ustazah, segera kirimkan ke ustazah, karena nilai antuna akan ustazah berikan dari catatan-catatan tersebut. Alhamdulillah kita kemarin sudah selesai di soal nomor 13. Jadi insyaallah ta'ala kita lanjutkan hari ini di nomor 14. Ayo sama-sama ustazah bacakan dulu. Ma awwalu ma budi'a bihi minal wahyi. Ma awwalu ma budi'a bihi minal wahyi. Awwalu ma budi'a bihi minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Sudah bacakan lagi. Awwalu ma budi'a bihi minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Saya artikan, ma awwalu ma budi'a bihi minal wahyi, apa yang pertama kali, seperti apa bentuk wahyu yang pertama kali gitu. Ma awwalu ma budi'a bihi minal wahyi, jenis apa wahyu pertama gitu. Kita jawab, awwalu ma budi'a bihi minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Bentuk pertama wahyu adalah mimpi yang baik, ar-ru'ya as-salihah. Fakana la yara ru'ya, tidaklah Nabi melihat mimpi itu. Tidaklah Nabi SAW melihat mimpi itu illa ja'at, kecuali mimpi itu datang, maksudnya mimpi itu terlihat mithla falaqis subhi, seperti cahaya di waktu subuh. Saya ulangi, fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Tidaklah Rasulullah SAW melihat mimpi itu ketika datang atau ketika bermimpi itu seperti cahaya di waktu subuh, mithla falaqis subhi. Gimana Kak, cahaya di waktu subuh gimana itu? Terang, menyilaukan,
seperti itu. Sudah ulangi. Fakana la yara ru'yah, maka tidaklah Rasulullah SAW melihat mimpi itu, illa ja'at mithla falaqis subahi, kecuali mimpi itu datang atau Rasulullah melihat mimpi itu seperti cahaya di waktu subuh, terang, sedikit menyilaukan gitu. Insya Allah paham anak-anak ustazah? Kita lanjut ke soal nomor 15. Atau boleh dicatat dulu. Saya lanjutkan. Soal ke-15. Kaifa kana haluhu qabla al-wahyi wa ma awwalu ma unzila alaih. Kaifa kana haluhu qabla al-wahyi wa ma awwalu ma unzila alaih. Jim jawab, kana sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fi ghari Hira'in al-layali zawatil adad wa yatazawwadu lidzalik thumma yarji'u ila Khadijata wa yatazawwadu limithliha hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira'in. Bisa ulangi. Kana sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fi ghari Hira'in al-layaliya zawatil adad wa yatazawwadu lidzalik thumma yarji'u ila Khadijata wa yatazawwadu limithliha hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira'in. Catat dulu Kak sebelum kita artikan. Kita artikan. Soal kaifa kana haluhu qabla al-wahyi wa ma awwalu ma unzila alaih. Bagaimana keadaan beliau Rasulullah SAW sebelum diturunkannya wahyu dan apa wahyu pertama atasnya?
Kana sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fi ghari Hira'in al-layaliya dzawatil adad. Dulu sebelum wahyu turun, yata'abbadu fi ghari Hira'in, beliau beribadah di dalam gua Hira. Beliau itu kembali kepada Rasulullah SAW fi ghari Hira'in, di dalam gua Hira, al-layaliya dzawatil adad, di malam yang terbilang, atau kita artikan di malam-malam tertentu. Wa yatazawwadu lidzalik, dan berbekal untuk itu ini kembali ke beribadah di dalam gua Hira. Wa yatazawwadu lidzalik, dan beliau berbekal untuk itu, untuk beribadah ketika di dalam gua Hira. Summa yarji'u ila Khadijah, kemudian Rasulullah SAW pulang kepada Khadijah. Wa yatazawwadu limithliha, dan berbekal lagi seperti sebelumnya, seperti yang tadi. Hatta ja'ahul haqqu, sampai datanglah hak atau wahyu. Di sini kita artikan wa huwa fi ghari Hira'in, dan pada saat itu beliau Rasulullah SAW di dalam gua Hira. Saya ulangi, kaifa kana haluhu qabla al-wahyi wa ma awwalu ma unzila alaih. Bagaimana keadaan Rasulullah SAW sebelum turunnya wahyu, dan apa yang pertama kali turun atasnya. Kana sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fi ghari Hira'in al-layaliya dzawatil adad. Sebelum wahyu turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu, beribadah, fi ghari Hira'in al-layaliya dzawatil adad, di dalam gua Hira, al-layaliya, di malam-malam, dzawatil adad, yang tertentu. Wa yatazawwadu lidzalik, dan berbekal untuk itu tadi sudah bilang kembali kepada beribadah dalam gua Hira. Summa yarji'u ila Khadijah wa yatazawwadu limithliha, kemudian pulang kembali kepada Khadijah dan berbekal lagi seperti sebelumnya. Hatta ja'ahul haqqu, sampai datanglah hak tersebut atau mimpi wahyu tersebut. Wa huwa fi ghari Hira'in, dan pada saat itu beliau di dalam gua Hira. Insyaallah paham anak-anak ustazah. Kita lanjut ke soal nomor 16. Ma awwalu ma nazala alaihi minal Qur'an. Ma awwalu ma nazala alaihi minal Qur'an. Jim, awwalu ma nazala alaihi minal Qur'an. Surah apa? Al-Alaq. Dengar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ila qaulihi ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Summa fataral wahyu. Kita artikan. Ma awwalu ma nazala alaihi minal Qur'an. Apa yang pertama kali turun wahyu dari Quran, dari Al-Quran. Awwalu ma nazala alaihi minal Quran, yang pertama kali turun atas beliau
Maksudnya Rasulullah SAW minal Quran, dari ayat Al-Quran adalah surah Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Summa fataral wahyu. Kemudian wahyunya terjeda. Maksudnya di sini berhenti di ayat ke-5. Awwalu ma nazala 'alaihi minal Qur'an. Yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW dari ayat Al-Quran adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Summa fataral wahyu. Kemudian wahyu terjeda atau berhenti di ayat ke-5 gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita hari ini. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum. Baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.